Saya ucapkan terima kasih kepada founder kita Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi yaitu tentang 4 pilar membangun bisnis raksasa atau kerajaan bisnis. Sebelum kita lanjut kepada materi, mari bersama-sama kita membacakan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, kita langsung saja. Silakan AA untuk men-share materi kita pada malam hari ini, yaitu 4 pilar membangun kerajaan bisnis. Luar biasa, materi ini telah dibuat oleh founder kita, Abi Masturi Firmansyah dan Umi Elis Ratnasari. Terima kasih karena beliau mempercayakan saya untuk menyampaikan materi ini pada hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada 4 pilar membangun kerajaan bisnis, ya, atau kerajaan bisnis raksasa. Yang pertama adalah self skill. Ini adalah pilar yang pertama. Jadi yang namanya self skill ini adalah di sini di bawahnya tertulis adalah personal mastery. Yang dimaksud dengan personal mastery, personal itu artinya adalah pribadi. Mastery adalah orang yang ahli. Artinya setiap kita harus menjadi seorang yang profesional. Wabil khusus dalam bisnis kita di PT BES ini. Kemudian di bawahnya lagi ada personal power. Personal artinya adalah pribadi, power adalah kekuatan. Nah, setiap orang untuk bisa sukses di PT BES ini, untuk bisa membangun kerajaan bisnis atau kerajaan bisnis bisnis raksasa di PT BES ini harus memiliki pribadi-pribadi yang kuat. Nah, penjelasannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama ini adalah tentang self skill. Self skill ini adalah sadar keberadaan dirinya, sadar siapa dirinya, sadar tugasnya sebagai manusia. Kalau saya singkat itu dengan self of belonging. Orang yang memiliki self skill, dia sadar bahwa dia memiliki self of belonging, rasa memiliki dengan perusahaan PT BES ini. Bahwa PT BES ini adalah bisnis saya, bukan bisnis leader saya, bukan bisnis mitra saya. Jadi ketika seseorang sudah memiliki self skill, dia sadar dirinya siapa. Oh, saya mitra PT BES. Saya bertanggung jawab terhadap maju mundurnya bisnis saya. Bukti konkret bahwa seseorang itu sudah memiliki self skill adalah
dia selalu hadir ke seminar, itu buktinya. Ada atau tidak ada mitra yang hadir di seminar, dia tetap hadir. Jadi tidak ada alasan kenapa kamu tidak hadir ke seminar kemarin. Soalnya mitra yang saya undang itu tidak datang, itu tidak ada. Kalau ada pernyataan seperti itu berarti dia belum ada self skill-nya. Tetapi orang yang sudah memiliki self skill, memiliki self belonging, rasa memiliki terhadap bisnis ini, maka dia ada atau tidak ada mitra yang hadir, dia akan selalu hadir dalam seminar. Nah, itu adalah salah satu kunci kesuksesan untuk bisa membangun kerajaan bisnis. Mungkin kalau saya boleh kasih contoh, dulu awal-awal saya bergabung, itu saya kenal namanya Bapak Faisal. Mungkin hadir malam ini Pak Faisal. Nah itu Bapak Faisal awal-awalnya saya melihat sendiri. Nah itu. Jadi beliau adalah salah satu contoh yang depan mata saya yang terbukti awalnya itu tadi sendiri. Tapi karena beliau memiliki self skill yang baik, self of belonging, ini bisnis saya. Tanpa ada mitra yang datang saya tetap hadir. Akhirnya apa? Sekarang terlihat banyak leader-leader yang hadir bisa membangun step by step menuju kerajaan bisnis. Nah itu kunci bukti bahwa self skill, rasa memiliki itu penting sekali dalam setiap orang. Jadi ini self skill, sadar, ya kemudian ada personal mastery. Personal mastery to be professional. Ya, orang yang memiliki personal mastery, to be professional, dapat mengontrol tindakannya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi kalau kita tahu, oh siapa diri kita? Kita adalah mitra PT BES. Apa tugas kita? Nah, orang yang punya personal mastery, orang yang ingin menjadi mitra yang profesional, dia akan melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan juklak petunjuk pelaksanaan yang sudah diberikan oleh founder kita, Abi dan Umi Elis. Apa tugas kita sebagai mitra? Abi dan Umi Elis sudah menyatakan, 1, buat 100 daftar nama calon mitra dengan nilai FAST, finansialnya, ambitionnya, supelitasnya, teachable-nya itu dinilai. Kemudian apa? Memiliki personal mastery, memiliki keinginan untuk menjadi mitra yang profesional, dia akan buat 100 dream. Dia melakukan itu, step-stepnya dia lakukan. 100 dream dan kapan mau dicapai dia tulis tanggalnya. Dari dream yang kecil-kecil dulu. Kemudian yang ketiga, itu membuat kalender atau daily activity, yaitu adalah kegiatan sehari-hari. Minimal dalam satu hari itu ada 3 orang yang dia prospek. Apakah lewat tatap muka langsung atau lewat WhatsApp atau lewat Messenger di Facebook, berbagai cara dilakukan. Nah, satu hari minimal 3 orang. Berarti 100 daftar tadi nanti dimasukkan di kelompok-kelompokan dalam satu bagan, satu hari 3 orang, satu hari 3 orang. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah personal mastery, ya, to be professional, ingin menjadi mitra yang profesional. Kemudian selanjutnya adalah sebelum ini mungkin AA tadi ada personal power. Nah ini personal power ini adalah ketika orang sudah mencatat 100 dream-nya, itu adalah yang membuat dia bersemangat. Dia punya power, dia menjadi pribadi yang kuat. Dia tidak mudah dia tidak mudah digoyang-goyang oleh perkataan-perkataan negatif di luar sana. Kenapa? Dia jelas. Ku tahu yang ku mau, begitu ya. Jadi kita tahu apa yang kita mau apa sih. Nah, kenapa? Dari mana? Dari 100 dream. Maka kalau kita tidak membuat 100 dream itu nggak ada kekuatan kita. Apa sih tujuan kita di sini? Nggak tahu. Tapi kalau kita mulai lemah semangat kita, power kita mulai hilang, baterainya mulai lemah, coba dibaca lagi. Coba dibaca lagi 100 dream tadi. Pasti kita akan punya power, ya, punya power. Mungkin ada lagunya dulu teman-teman, apa tuh? Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita, kau bisa patahkan kakiku,
tapi tidak mimpi-mimpiku. Jadi jangan biarkan orang mencuri impian kita, teman-teman. Jadi 100 dream itu harus dilakukan. Kenapa dia ada mitra kita mungkin yang muntaber, yang mundur tanpa berita. Coba dicek lagi, mungkin dia belum mengerjakan 100 dream itu. Oke, itu jadi wajib dilakukan karena itu adalah juklak petunjuk pelaksanaan dari founder kita, Abi Masud dan Umi Elis, ya. Kemudian selanjutnya, next, AA silakan. Slide, ya, slide yang selanjutnya. It's not about the condition, it's the mindset, ya. Ini adalah kita bercerita bukan tentang kondisi kita saat ini. Mungkin saat ini banyak orang yang bergabung di PTBS ini mulainya dari minus, bukan dari nol. Dari minus, kondisi banyak hutang, misalnya. Tapi kita sekarang sedang berbicara bukan kondisi sekarang saat ini. Jangan lihat kondisi kita saat ini. Tapi lihatlah mindset kita ke depan. Kita punya visi dan misi, kita punya pemikiran ke depan, saya harus seperti apa. Harus ada perubahan, ini era konektivitas. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan tergilas oleh zaman, teman-teman. Ada satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dimasukkan ke dalam surga begitu saja? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu. Mereka ditimpa dengan kemelaratan, penderitaan dan diguncang kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Percayalah, yakinlah, ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Itu sama saja kalau kita tarik dengan kondisi kita saat ini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan diberikan motor cash, mobilio cash, Pajero cash, rumah ke 1 miliar begitu saja? Padahal belum datang kepadamu berbagai cobaan sebagaimana yang telah dialami oleh leader dan para mitra-mitranya. Mereka ditimpa dengan berbagai kekurangan ongkos. Mau pergi, mau prospek nggak ada ongkosnya. Mereka mau ikut seminar nggak ada 25.000-nya. Ya, mereka prospek meninggalkan anak nggak tahu anaknya mau makan apa. Sehingga para leader dan orang-orang mitra-mitra yang mengikuti itu bertanya kepada Allah, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Percayalah, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Jadi di sini disebutkan oleh Abi, it's not about the condition. Jangan berbicara kondisi kita saat ini. Dari mulai kita from zero to hero. Dari mulai kita bukan siapa-siapa, kita berubah. Menjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Berapa banyak orang, contoh-contoh leader-leader yang tadinya bukan siapa-siapa. Lalu sekarang sudah berubah menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Menjadi pahlawan buat keluarganya. Jadi jangan mengeluh. Maksud dari statement ini, jangan mengeluh. Saya mah apa atuh, kan begitu ya. Saya nggak punya ongkos, saya nggak begini. Berkeluh kesah lalu tidak ada solusinya, teman-teman. Jadi jangan berbicara sekarang tentang kondisi kita yang masih serba kekurangan mungkin. Kita belum siapa-siapa, kita belum punya prestasi mungkin, tapi tetap semangat, teman. Kunci untuk sukses di PTBS ini adalah semangat. Seperti itu, teman-teman. Ya, next. Yang ketiga ini adalah konsep rizki. Konsep rizki sudah jelas dalam Al-Qur'an. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah secara maksimal, kita berikhtiar secara maksimal, pasti ya. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, pasti akan Allah berikan rezekinya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku berikan. Kalau kita percaya kepada Allah, kita punya Allah yang maha kaya, yang namanya buah gak jauh dari pohonnya, yang namanya hamba kalau dekat sama Allah gak akan jauh dari Tuhannya. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang maha kaya. Insya Allah kalau kita dekat kepada Allah, pasti akan Allah kayakan kita. Jadi konsep rezekinya sudah jelas. Ada kualitas, ada rezeki berupa quality. Kualitas tidak bisa dihitung. Misalnya kita punya anak soleh soleha, itu rezeki. Punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu rezeki. Semua itu adalah rezeki. Tidak bisa dihitung, tapi bisa dirasakan. Ya, dari mana datangnya rezeki? Dari personal value, dari nilai diri kita. Bagaimana kita membuat hablum minallah, hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kepada Allah kita perbaiki. Makanya kita punya leader Abi dan Umi Elis juga Arija selalu mengingatkan kita. Baca Quran, mengingatkan kita sedekah, mengingatkan kita qiyamul lail, mengingatkan kita puasa, mengingatkan kita zikir. Itu adalah untuk membentuk personal value dari nilai diri kita, yaitu hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah kita jaga, hablum minanas, hubungan kita dengan sama manusia kita jaga. Punya 1000 teman, ya rasanya sedikit teman-teman. Tapi kalau punya musuh 1 orang itu rasanya banyak. Jadi perbanyak teman, jangan sampai punya musuh. Supaya bagaimana hablum minanas, kita minta redho pada Allah, redho manusia juga perlu teman-teman. Ya, jangan ada musuh ya. 1 orang pun di dunia ini jangan punya kita. Seperti itu. Kemudian hablum minal alam, hubungan kita dengan alam semesta. Kemudian apa ini? Ada kita apa nih? Nggak kelihatan. Ability, ya. Ability adalah di sini adalah kita memiliki keahlian apa? Mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Ya, itu menunjukkan kita orang yang berkualitas, multitasking. Ya, multifunction, multi job apa? Kita saat ini kita harus bisa sukses meskipun kita masih mengerjakan pekerjaan yang sedang sekarang memang kita kerjakan. Contohnya pekerjaan embro. Mungkin teman-teman pernah mendengar video yang dulu pernah di setel ya, ada aktivitas embro, ada aktivitas pipo. Nah, sekarang ini kita sedang membangun pipo atau pipa, yaitu kegiatan PTBAS ini, tapi tanpa harus meninggalkan kegiatan embro yang memang kegiatan-kegiatan itu yang sehari-hari memang sudah kita kerjakan. Ya contoh konkret lah biar gampang. Misalnya Umi saat ini masih PNS. Itu adalah kegiatan embro Umi. Jadi Umi tetap bisa beraktivitas di PTBAS tanpa harus meninggalkan aktivitas Umi, yaitu sebagai PNS. Besok pagi sebelum seminar itu Umi harus yang namanya ada apa? Rapat dosen, harus hadir. Nah, tetap hadir. Bagaimana bisa begitu? Yaitu tulisannya bagaimana kita bisa time management. Kita bisa mengatur waktu. Yang namanya manajemen itu unsur-unsurnya ada poace. Planning, kita planning. Kita susun rencana kegiatan kita. O-nya organizing, kita bagi-bagi tugas kita. Ada A-nya actuating, kita laksanakan apa planning-planning rencana-rencana yang sudah kita buat. Kemudian C-nya controlling. Ya, pengawasan. Melenceng tidak nih dari apa-apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian evaluating, kita evaluasi sudah sampai belum sesuai dengan target kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah konsep rezekinya. Ya, ada ikhtiarnya. Ya, ada ikhtiar yang merupakan aktivitas kita. Apa aktivitas kita? Berupa apa? Kita prospek 1 hari minimal 3 orang yang ada di dalam kolom-kolom daily activity yang sudah kita buat. Ya, konsultasi yang ketat kepada leader yang direct ataupun langsung kepada Abi dan Umi Elis. Kemudian apa? Bisa berbagai cara kita lakukan yang namanya aktivitas ini. Mungkin salah satunya bisa canvassing seperti yang Umi juga masih lakukan. Jadi berbagai cara kita tempuh. Jangan hanya pada satu cara saja, kita berbagai cara. Ya, semua aktivitas kita lakukan. Seminar kita hadir, home sharing kita hadir, teman-teman. Ya, kemudian
Kalau memang harus canvassing teman-teman. No problem. Dan banyak juga dari canvassing itu bisa closing. Ya siapa yang ngasih closing? Allah tuh teman-teman ya. Yang ngasih rezeki kita, nah konsep rezeki masalah ini kan Allah. Ya harus yakin. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah tergantung prasangka hambanya. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada kita. Next, slide ke-7 dan ke-8. Nah ini pilar yang kedua, membangun kerajaan bisnis. Dengan poin kedua, relation skill. Next, AA. Nah, relation skill ini adalah kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ini hablum minan nas. Hubungannya dengan hablum minan nas. Yang namanya hablum minan nas ini konsepnya kalau dalam Islam, ya, berbicaralah yang baik-baik saja, kalau tidak mending diam. Ya, itu konsep dalam Islam. Kalau di sini ya tujuannya adalah kita bisa melakukan komunikasi yang profesional. Ya, bukti konkretnya apa? Bukti konkret kita sudah bisa melakukan pilar yang kedua adalah kita bisa membawa mitra kita ke seminar. Kalau kita sudah bisa membawa mitra kita ke seminar, itu adalah satu bukti konkret bahwa kita sudah bisa melakukan pilar yang kedua untuk membangun kerajaan bisnis kita, yaitu relation skill. Nah, ini ada tahapan-tahapan closing. Yang pertama, approaching. Ya, pendekatan kita bisa lewat tatap muka langsung atau lewat medsos. Misalnya lewat WA atau lewat Facebook atau lewat IG atau lewat yang lainnya. Bisa diawali dengan say hello dulu. Sering bertegur sapa dulu. Jadi tidak langsung to the point ya, teman-teman. Ya, di sini say hello dulu, attention, ya perhatian. Misalnya ada status WA-nya. Ada status WA-nya dia sedang misalnya ulang tahun kita ucapkan. Ya kita berikan ucapan. Itu memberikan perhatian. Memberikan perhatian dalam rangka approaching, teman-teman. Kalau ada status anaknya lulus dari sekolah mana kita ucapkan. Ya, kemudian yang kedua fact finding, pengenalan masalah. Dia ada masalah apa sih sebenarnya? Ini butuh waktu, teman-teman. Karena setiap orang kita tidak bisa pukul rata. Mungkin fact findingnya ada, mungkin dia punya masalah hutang mungkin. Tapi tidak semua orang punya gabung di PTBS ini karena punya hutang, tidak. Ada yang mungkin dia sudah pensiun, biasanya sibuk, tidak punya pekerjaan, tidak punya ada kesibukan, dia bingung. Ya sekarang saya tidak ada kegiatan. Nah, jadi masuk ke PTBS itu tujuannya apa? Supaya ada kegiatan, supaya tidak gampang saya pikun. Ada yang begitu, teman-teman. Ya, saya pengen ada kegiatan nih, Umi. Gimana? Ya udah, Bapak kan sudah mau pensiun dikit lagi, mending masuk ke sini. Nah, jadi tujuannya itu tadi. Ya, masalah apa yang sedang dia hadapi? Dia gelisah mau pensiun misalnya. Kemudian dia ingin pengakuan, dia ingin prestasi di luar dari kegiatan yang sekarang. Ada yang seperti itu. Jadi kepingin berprestasi, pengen diakui keberadaannya, ingin pengakuan, atau ingin orang itu masuk ke PTBS karena apa? Karena dia ingin lebih bisa bersedekah lagi, bisa teman-teman ya. Atau tadi ya mengalihkan, dia punya problem, mengalihkan dengan supaya banyak kegiatan, atau ingin punya teman karena dia merasa kesepian atau merasa kesendirian. Ada yang seperti, jadi macam-macam, teman-teman. Dan ini perlu kita melakukan fact finding, pengenalan masalahnya apa sih yang ada di dia. Kemudian yang ketiga baru problem solving ya, atau kita berteman dulu, teman-teman. Ya, kemudian baru yang terakhir closing. Jadi kita mungkin closing itu tidak selamanya on the spot. Jadi kita nggak bisa paksa langsung begitu habis jelaskan pengen langsung closing, nggak bisa, teman-teman. Ada yang on the spot. Tapi kalau untuk big cash ya, untuk yang paket priority atau paket yang eksekutif itu mungkin ada 1, 2, 3 kasus, tapi untuk ke arah sana biasanya on proses, teman-teman ya, bertahap. Jadi kita tidak bisa menuntut setiap tahapan closing langsung pengen on the spot ya, teman-teman, seperti itu. Next bisa. Nah, ini pilar yang ketiga, membangun kerajaan bisnis. Yang ketiga adalah strategic thinking skill. Nah, strategic thinking skill ini adalah bisa next AA ya. Ya. Ini adalah kemampuan manusia untuk memprediksi masa depan yang terkait dengan visi misinya. Visi misi kita apa? Ya, bisa next AA. Visi misi kita apa nih, teman-teman? Kita ingin membangun kerajaan bisnis, teman-teman. Kalau yang namanya ingin, nawaitunya, teman-teman, kita ingin membangun kerajaan bisnis oleh otomatis yang pertama langkah-langkah stepnya
itu kita harus ambil paket keluarga, teman-teman. Kalau kita belum ambil paket keluarga, berarti kita belum punya visi untuk membangun kerajaan bisnis. Jadi buktikan bahwa kita ingin betul-betul membangun kerajaan bisnis, masukkan paket keluarga. Yang kedua, kalau kita ingin membangun kerajaan bisnis, prioritikan semua anggota keluarga kita. Dimulai dari diri kita, teman-teman. Baru semua anggota keluarga kita prioritikan. Ya. Dari mana dananya? Kan begitu ya, teman-teman. Mungkin setelah hutang-hutang kita lunas, ya, ketika kita dapat reward itu sebagian bisa digunakan untuk kita upgrade, teman-teman. Jadi jangan semuanya pengen ditelan-telan, semuanya ingin dinikmatin. Sabar, teman-teman. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kadang-kadang apalagi bagi teman-teman yang memang tidak punya hutang, begitu dapat motor 20 juta misalnya. Kalau memang masih paketnya masih basic, kenapa nggak upgrade gitu, teman-teman? Karena memang kita sudah belajar dengan Abi dan Umi, suatu saat memang kita harus priority. Suatu saat memang tidak bisa dihindari yang namanya priority. Kalau bisa dipercepat, kenapa kita lambat? Karena judul tema kita malam ini kan membangun kerajaan bisnis ya, teman-teman. Bukan bisnis yang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa kita ya slow aja, teman-teman. Tapi karena judul materi kita hari ini membangun kerajaan bisnis, ayo kita pikirkan harus upgrade, teman-teman. Prioritikan keluarga kita. Yang ketiga, kalau perlu priority 4, teman-teman. Ya, pakai KTP, pakai SIM A, SIM C, paspor, teman-teman. Dari mana dananya? Sama dari tadi yang teman-teman. Ya, dari reward-reward yang kita dapatkan, ya tidak semuanya kita nikmati, teman-teman. Setelah keperluan-keperluan kita sudah ditunaikan, tidak ada hutang piutang, kita bisa gunakan hasil dari reward itu untuk upgrade diri kita, teman-teman. Sehingga kalau kita sudah priority, ini kita berbicara tentang kerajaan bisnis. Kalau kita mau closing, mau prospek orang priority, kalau kita belum priority, lidahnya keluh, teman-teman. Itu saya buktikan sendiri. Sebelum saya priority itu ngomongnya nggak bisa. Ya mau menyuruh orang, mau dorong itu nggak bisa. Tapi begitu saya priority, saya ngomongnya jadi ngotot, teman-teman. Bukan ngotot ya, dalam arti matanya berbinar-binar. Karena saya sudah priority, enak ngomongnya. Saya juga sudah priority, Pak. Dan itu semua keluarga saya juga OTW priority, Pak. Kan begitu, enak ngomongnya ya. Tapi kalau kita suruh priority, kita sendiri belum, gitu agak berat, teman-teman. Ya, kemudian rekrut, ya. Rekrut ini sebanyak-banyaknya rekrut. Abi Masturi Firmansyah itu 1 bulan pertama 150 orang, teman-teman. Mungkin kita tidak bisa seperti itu, tapi setidaknya jangan terlalu jauh, teman-teman. Kalau kita lambat, ya kita jejak kaki langkah Abi sama Umi Elis nih cepet banget speednya, teman-teman. Bisa ketinggalan jauh kita, teman-teman. Ya, oleh karena itu rekrut. Karena bisnis kita memang PCA, pakai cerita ajak. Kita tidak jual produk, teman-teman, tapi kita adalah PCA. Kita pakai semua produknya, baru bisa cerita, baru bisa ajak, teman-teman. Nah, seperti itu. Rekrut, benar-benar aplikasikan apa yang disampaikan Abi dan Umi Elis, dinilai 100 daftar namanya, FAST-nya, finansialnya seperti apa. Ya, kemudian ambition, supelitas, sama teachable-nya. Lalu jadilah kita leader, teman-teman. Leader itu adalah leader create leader. Leader yang mencetak leader. Leader by example. Kasih contoh, teman-teman. Kasih contoh, teman-teman. Jadi kalau kita ingin menjadi leader, menjadi pemimpin, kita harus bisa menjadi uswatun hasanah, teman-teman. Harus memberikan contoh yang baik. Kalau tim-tim kita nggak closing, kita harus closing, teman-teman. Kalau kata mantranya Abi Masturi itu, embuh piye caranya harus closing. Ya, nggak apa-apa, teman-teman ya, makan nasi pakai telur ceplok, yang penting kita closing. One person, one week, one cash, teman-teman. Dibela-belain, tadi kan udah Al-Baqarah 214 ya. Nggak apa-apa ya, emang lagi dites, lagi diuji dengan kekurangan dana, nggak apa-apa. Ya, demi kita membangun, ya, membangun bisnis kita, kerajaan bisnis kita harus bersusah-susah payah dulu, teman-teman. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, teman-teman, baru bersenang-senang kemudian. Seperti itu, teman-teman. Yes. Nah, jadi berprestasi. Dan pilar yang keempat, yang terakhir, slide ke-13 dan 14 AA. Nah, ini adalah membangun kerajaan bisnis, yaitu dengan systemic thinking skill. Wah, ini udah tahapan yang luar biasa ya. Kalau tadi membangun kerajaan bisnis, ya mungkin kita sudah bisa membuat home sharing, itu buktinya. Bukti dari membangun kerajaan bisnis yang tadi ya, yang pilar ketiga membangun kerajaan bisnis itu dengan strategic thinking skill, minimal kita sudah bisa home sharing. Ya, sudah bisa membuat home sharing sendiri.
Tapi kalau sudah pilar yang keempat, yang terakhir ini, itu kita bisa membuat systemic thinking skill. Kita sudah memiliki kemampuan ya, kemampuan manusia untuk membuat action plan. Ya, kita bisa buat rencana. Ya, bisa mengambil keputusan ya yang bijaksana, bertanggung jawab saat ini dan masa depan. Bisa membuat tim seperti Abi dan Umi Elis ya, Smart Steward, teman-teman boleh disiapkan namanya. Tapi tidak bisa ikut terwujud sebelum step-step dari 4 pilar ini kita lakukan, teman-teman. Kalau kita belum bisa membuat home sharing, apalagi mau loncat ke pilar yang keempat. Tapi kalau sudah kita bisa membuat home sharing, pelan tapi pasti step by step kita belajar dari Abi dan Umi Elis, langsung belajar, suatu saat kita akan bisa membuat systemic thinking skill ini, teman-teman. Syaratnya apa, teman-teman? Kalau ingin seperti Abi dan Umi bisa membuat systemic thinking skill, harus berprestasi, teman-teman. Harus do. Kalau bisa cepat, ngapain lambat, teman-teman? Aja kesuwen kalau saya bilang, ya. Kenapa? Yang namanya kesuksesan itu diciptakan, bukan ditunggu. Sama, leader itu diciptakan, bukan ditunggu. Jadi ayo teman-teman, ya, cetak leader sebanyak-banyaknya, SC20 di tim kita sebanyak-banyaknya, lalu kita angkat SC20 untuk 150, 500 dan selanjutnya, teman-teman. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita, Umi Kalsum Minangsi MA, yang sudah memberikan materi dengan penjabaran yang luas.